Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang torsi atau momen gaya. Oke, jadi momen gaya itu konsepnya seperti ini. Misal ini yang hitam itu adalah batang homogen ya. Kemudian di sini adalah porosnya, gitu ya. Lalu di ujungnya itu diberi gaya sebesar F. Jadi ini modelnya tuh seperti engsel gitu ya. Nah, nanti gaya yang bekerja ini itu mempengaruhi si batang kan, sehingga batangnya itu akan berputar pasti. Jadi ditarik ke bawah gini, ya kan, ditarik ke bawah, terus nanti berputar ke sana, gitu kan ya, berputar searah jarum jam. Nah, nanti besar momen gayanya atau si torsinya itu adalah perkalian antara gaya dengan jarak gaya tersebut ke porosnya. Jadi ini ada gaya F, jarak ke porosnya itu adalah R ya, berarti torsinya dihitung tau sama dengan F kali R gitu ya, dengan syarat si gayanya ini itu harus tegak lurus dengan lengannya, harus tegak lurus, jadi harus membentuk siku-siku. Kemudian selainnya ini itu juga ada perjanjian tanda, jadi kalau dia berputar searah jarum jam itu nilainya positif, sedangkan kalau berputar berlawanan jarum jam itu nanti nilainya negatif. Tapi ini tuh hanya perjanjian aja ya, kadang beda guru nanti beda konsep, tapi intinya sama aja. Terus gimana kalau gayanya ternyata nggak tegak lurus kayak gini, membentuk sudut gitu ya. Tadi porosnya tetap saya anggap di ujung ya. Nah ini itu harus diurai dulu pakai vektor. Jadi dia ada yang ke bawah sama ke kiri ya, kiri bawah gitu kan. Ini diurai pakai vektor, jadinya apa tuh? F sin theta gitu ya. Sedangkan yang ini adalah F cos theta gitu ya. Theta itu adalah sudut ininya nih, gayanya membentuk sudut berapa derajat gitu ya. Terus dari dua gaya ini, apakah dua-duanya digunakan? Tentu aja enggak, karena tadi syaratnya harus tegak lurus. Sedangkan si cos ini, F cos theta, itu dia sejajar dengan batangnya kan. Jadi otomatis yang dipakai hanya ini aja. Sehingga untuk torsinya, tau itu sama dengan F sin theta, ya, gaya yang bekerja dikali jarak gaya ini ke porosnya yaitu R. F sin theta dikali R, atau boleh ditulis tau sama dengan F R sin theta, seperti itu. Dengan taunya itu adalah torsi gitu ya, atau momen gaya, satuannya adalah Newton meter, kemudian F-nya adalah gaya yang bekerja, itu satuannya Newton, kemudian untuk R-nya itu adalah jarak gaya ke poros, kayak gitu, jarak gaya ke poros, atau disebut dengan lengan momen. Ini satuannya meter ya. Next, di sini ada contoh soal sebuah batang yang sangat ringan, masa diabaikan, panjangnya 140 cm, bekerja 3 buah gaya, F1 sama dengan 20 Newton, F2 10 Newton, dan F3 sama dengan 40 Newton dengan arah dan posisi seperti gambar berikut. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya adalah... Oke, kita kerjakan ya. Pertama, dia berotasi pada pusat masanya. Pusat massa itu berarti di tengah-tengah batang. Jadi kalau panjang batangnya 140 cm, berarti posisi tengah-tengahnya itu sekitar 70 cm ya, kanan kiri 70. Berarti kalau ini udah 40, itu sekitar 30 cm dari F2. Kita anggaplah di sini. Gitu ya, ini tengah-tengahnya dengan jaraknya ini adalah 30 cm. Berarti dari poros ke titik B itu jaraknya adalah 70 cm gitu kan. Jadi total jarak batangnya A ke B itu adalah 140 cm. Kemudian yang kedua, kita tentukan arahnya. Jadi dia berputarnya ke arah mana? Ini poros ya. Jadi pasti ke arah poros ini ditarik ke atas, berarti dia ke sana gitu kan. Ini akan berputar searah jarum jam, berarti dia positif. Kalau ini ditarik ke bawah, berarti dia akan sini ya. Nah ini berarti berlawanan jarum jam, ini negatif, ini ditarik ke sana.
Nah, berarti ini searah jarum jam, berarti dia positif. Lalu saya anggap di sini porosnya adalah titik D gitu ya, karena A, B, C ya udah D. Jadi untuk ngitung torsinya itu sama dengan F1 dikali jaraknya ke poros, berarti jaraknya adalah AD. Gitu kan, F1 dikali AD, dia positif kan. Kemudian F2 dia negatif, berarti dikurang F2 dikali jaraknya F2 ke poros yaitu CD ya. Lalu yang F3 ini dia plus kan tadi, berarti ditambah F3 dikali jaraknya F3 ke poros yaitu BD. Nah, kalau sudah tinggal dimasukin angkanya. Berarti torsi sama dengan tadi F1 itu 20 Newton dikali jarak AD. AD itu tadi 70 cm ya, dari A ke D 70 cm ya, dijadiin meter berarti 0,7 meter gitu kan, dikurang F2. F2 itu tadi berapa Newton? 10 Newton, lalu dikali jaraknya itu adalah CD. CD itu 30 cm dijadiin meter berarti 0,3 meter gitu ya. Lalu ditambah F3. F3 tadi itu berapa Newton? 40 Newton. Lalu dikali BD. BD itu jaraknya 70 cm. Berarti dijadiin meter itu 0,7 meter. Oke, ini sudah saya kalikan ya. 20 dikali 0,7 itu 14. 10 dikali 0,3 itu 3 Newton meter. 40 dikali 0,7 itu 28 Newton meter. Berarti tinggal 14 dikurang 3 itu 11, 11 ditambah 28 berarti momen gayanya adalah 39 Newton meter. Karena hasilnya positif berarti totalnya itu dia akan bergerak searah jarum jam gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Next, contoh soal yang kedua, batang AB masanya diabaikan diletakkan mendatar seperti gambar berikut. Besar momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros di A adalah... Oke, kita kerjakan dimulai dari porosnya yang di A gitu ya. Berarti ini porosnya nih. Jadi, kalau porosnya di sini kemudian ada gaya kan F1 nih di poros A, berarti F1 nih nggak usah dihitung karena jarak F1 ke poros otomatis 0 kan. Nanti F1 dikali 0 ya 0. Jadi dari awal aja nggak usah dibawa nih dia. Oke, kemudian yang B, dia ditarik ke sini berarti akan berputar seperti ini gitu ya. Searah jarum jam, berarti dia positif. Nah, yang ini itu membentuk sudut besarnya 37 derajat. Ini harus diuraikan sesuai vektor tadi. Ini kiri bawah, berarti ke bawah ke sini ada F3 ya, sin 37 derajat gitu ya. Kemudian ada ke kiri ini ada F3 cos 37 derajat gitu ya. Meskipun nanti yang si F3 cos ini nggak akan dipakai kan karena dia sejajar dengan batangnya. Jadi hanya dipakai yang F3 sin 37 aja. Ini arahnya ke mana? Ke sana ya. Ya, ditarik ke bawah, dia akan berputar searah jarum jam, berarti ini positif. Kemudian ada F4. F4 kalau ditarik berarti ke sana. Nah, berputar gini gitu ya. Berarti ini berlawanan jarum jam. Jadi ini nih negatif ya. Jadi untuk torsinya berarti tau sama dengan F2 dikali jaraknya F2 ke poros yaitu AB. AB itu 10 cm ya. Kemudian ditambah ini plus lagi kan F3 sin 37. F3 sin 37 derajat dikali jaraknya itu adalah AC otomatis ya. AC, kemudian dikurang, ini negatif kan, dia berlawanan jarum jam, yaitu F4 dikali jaraknya F4 ke poros yaitu AD. Kalau udah tinggal dimasukin angkanya. Tau sama dengan F2 nya itu 25 Newton, lalu jarak AB
AB ini 10 cm dijadiin meter berarti 0,1. Lalu ditambah F3 itu tadi 50 Newton dikali sin 37 itu 0,6 ya, lalu dikali AC, jaraknya dari A ke C ke sini itu 10 tambah 10, 20 ya, dijadiin meter berarti 0,2 ya, kan 20 cm jadi 0,2. Oke, dikurang F4 itu tadi 20 Newton ya kan, 20 Newton, lalu dikali jarak dari A sampai D 10 10 20 berarti 40 cm dijadiin meter berarti 0,4. Nah, kalau udah dikaliin. Nah, ini sudah saya kalikan, 25 kali 0,1 itu 2,5 Newton meter ya. 50 kali 0,6 kali 0,2 itu 6. Lalu 20 kali 0,4 itu 8. Ini berarti tahu sama dengan 2,5. 6 kurang 8 itu minus 2. Ya. 2,5 kurang 2 ini hasilnya berarti 0,5 Newton meter. Hasilnya positif berarti dia searah jarum jam ya totalnya. Oke, jadi jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.